Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kesamaan polinomial. Jadi dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Jadi maksudnya di sini ada dua buah polinomial, misalkan saja fx dan gx. Nah, variabel dari polinomial fx dan gx ini adalah x. Nah, dua polinomial ini dikatakan sama kalau koefisien-koefisien x yang berpangkat sama adalah sama. Artinya di sini misalkan untuk fx derajat paling tingginya yaitu n, pangkat paling tingginya n. Gx juga begitu, pangkat paling tingginya yaitu n. Koefisien x pangkat n dari fx itu adalah an. Koefisien x pangkat n dari gx itu adalah bn. Jadi agar fx ini dikatakan sama dengan gx, maka an ini harus sama dengan bn. Begitu juga an-1 ini harus sama dengan bn-1 untuk x pangkat n-1-nya. Kemudian begitu juga A1 ini harus sama dengan B1 untuk koefisien dari X-nya. Begitu juga A0 ini harus sama dengan B0 agar Fx dikatakan sama atau identik dengan Gx. Bentuk umum kesamaannya yaitu Fx, ada garis 3 di situ. Garis 3 ini dibaca dengan kesamaan. Jadi garis 3 merupakan lambang dari kesamaan. Berikutnya kita lihat contoh soal kesamaan polinomial. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai A dan B dari kesamaan berikut. 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Kesamaan dengan 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah A dikurangi B, x dikurangi 6. Oke, kita mulai menjawab pertanyaan di atas. Kita mulai yang pertama, kita mau menentukan nilai A. Kita cari dulu letak nilai A-nya. A-nya kita cari letaknya. Jadi A terletak di sebelah X pangkat 2. Atau A merupakan koefisien dari X pangkat 2. Maka di ruas kiri kita cari variabel X pangkat 2-nya. Letaknya di mana? Yaitu ini. Letaknya yaitu X pangkat 2 di situ. Maka koefisien atau angka di depannya adalah min 2. Sehingga bisa kita tentukan bahwa A itu sama dengan min 2 agar dikatakan kesamaan. Jadi A-nya sudah kita peroleh, kita temukan yaitu sama dengan min 2. Selanjutnya kita tentukan nilai B. Cari dulu letak B-nya. B-nya terletak di sebelah X atau koefisien dari X pangkat 1. Maka di ruas kiri kita cari variabel X pangkat 1-nya. Kemudian tentukan angka di depannya atau koefisiennya. Koefisiennya di situ tidak ada angka. Artinya kalau tidak ada angka berarti angkanya sama dengan 1. Jadi koefisiennya sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa A min B itu sama dengan 1. Tadi kita sudah temukan bahwa A-nya sama dengan min 2. Maka nilai A-nya kita ganti dengan min 2. Dikurangi B sama dengan 1. Kita mau mencari nilai B, maka yang harus kita pindahkan yaitu min 2-nya. Min 2 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh min B sama dengan 1 ditambah 2. Min 2 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan berubah tanda menjadi plus 2. Kalau penjumlahan pengurangan pindah ruas itu berubah tanda. Awalnya negatif menjadi positif kalau pindah ruas. Kita selesaikan. Min B
sama dengan 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Maka ini baru sampai min B, yang ditanyakan adalah B, tidak ada min. Berarti B sama dengan 3 dibagi dengan min 1. Jadi hasilnya sama dengan min 3. Jadi kita sudah peroleh bahwa nilai B-nya adalah sama dengan min 3. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Tentukan nilai P dan Q dari kesamaan X kuadrat min 3X ditambah 2 dikali X kuadrat min 1 kesamaan dengan X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah PX ditambah 1 min 3Q. Kita perhatikan yang ruas kiri dengan ruas kanan ini belum sama bentuknya. Yang sebelah kiri belum berbentuk polinomial, masih ada perkalian polinomial. Yang sebelah kanan sudah berbentuk polinomial, maka yang sebelah kiri ini harus kita kalikan dulu karena bentuknya belum sama dengan yang ruas kanan ini. Jadi yang ruas kiri harus kita kalikan dulu agar bentuknya sama dengan yang sebelah kanan. Kita kalikan dulu yang ruas kiri. X kuadrat dikali dengan X kuadrat itu sama dengan X pangkat 4. Kemudian X kuadrat dikali min 1 itu sama dengan min X kuadrat. Selanjutnya untuk yang min 3X. Min 3X dikali X pangkat 2 itu hasilnya min 3X pangkat 3. X yang sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 2 di jumlah. Kalau perkalian kan pangkatnya di jumlah. Jadi X pangkat 1 dikali X pangkat 2 jadi 1 tambah 2 itu 3 berarti X pangkat 3. Jadi intinya kalau perkalian bilangan berpangkat pangkatnya di jumlah. Kita lanjutkan, min 3X dikali min 1 itu hasilnya positif 3X. Min kali min plus 3X kali 1 sama dengan 3X. Selanjutnya untuk 2. 2 dikali X kuadrat itu hasilnya plus 2X kuadrat. Kemudian plus 2 dikali min 1 itu hasilnya min 2. Positif kali negatif itu negatif. Kemudian 2 kali 1 hasilnya 2 jadi min 2. Kesamaan dengan yang ruas kanannya tetap ya, tetap berbentuk X pangkat 4 min 3X pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah PX ditambah 1 min 3Q. Kita selesaikan dulu yang ruas kiri. Kita urutkan dari pangkat paling tinggi ke pangkat paling rendah. Dimulai dari X pangkat 4, turun pangkatnya menjadi X pangkat 3 yaitu min 3X pangkat 3. Selanjutnya yang pangkat 2. Di situ ada 2 yaitu min X kuadrat dan 2 plus 2X kuadrat. Selanjutnya X pangkat 1-nya hanya 3X saja. Kemudian yang tidak ada X-nya berarti min 2 itu konstantanya. Kesamaan dari untuk ruas kanannya tetap sama, tidak berubah. Ya, kita selesaikan lagi yang ruas kiri. X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3. Kemudian min X kuadrat ditambah 2X kuadrat itu hasilnya positif X kuadrat atau positif 1X kuadrat. Satunya boleh tidak ditulis. Ditambah 3X dikurangi 2. Kesamaan dengan X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat plus PX plus 1 min 3Q. Ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sudah sama bentuknya, baru kita bisa menentukan nilai P dan Q. Kita mulai dari nilai P, cari dulu letak P-nya. P terletak di sebelah
variabel X pangkat 1 atau P merupakan koefisien dari X atau X pangkat 1. Maka di ruas kiri kita cari variabel X pangkat 1. Kemudian tentukan angka di depannya atau koefisiennya. Koefisiennya di situ 3. Sehingga bisa kita katakan bahwa P itu sama dengan 3. Kalau P tandanya positif di depannya, maka positif kita tuliskan. Kalau negatif, ya negatif. Di tandanya juga diikut sertakan. Karena kedua-duanya sama-sama positif, berarti P sama dengan 3. Jadi sudah kita temukan bahwa nilai P-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita menentukan nilai Q. Kita cari dulu letak Q-nya. Jadi letak Q-nya di situ 1 min 3Q. Letaknya di paling kanan, di situ tidak ada variabel X-nya, jadi tidak ada X di sana. Maka di ruas kiri kita cari yang tidak ada X-nya, tidak ada unsur X-nya. Yang tidak ada unsur X-nya di ruas kiri yaitu min 2. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa 1 min 3Q itu sama dengan min 2. Kita mau mencari nilai Q, maka satunya harus kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga kita tuliskan min 3Q sama dengan min 2. 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 1. Awalnya positif berubah menjadi negatif. Selanjutnya min 3Q sama dengan, kita selesaikan, min 2 dikurangi 1 itu hasilnya min 3. Maka Q sama dengan min 3 dibagi dengan min 3 itu sama dengan 1. Jadi sudah kita peroleh semua nilai P-nya 3 dan nilai Q-nya sama dengan 1. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai kesamaan polinomial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.